Bismillah, assalamualaikum, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semua. Maaf ya, kemarin libur dulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke bagian ketiga, menjemput gelap. Sebuah cerita dari Bang Jana, akun Twitter @saujana_story, dan akun karya karsanya juga ya, @saujana_story. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah bagian keempat. Kemal tak ingin pikiran dan bayangan negatif merusak ekspektasinya. Apalagi ia berada di kota yang bukan lahan bermainnya. Meskipun harus diakui kalau hotel ini terlampau sepi, mengingat lokasinya yang terletak di dekat pusat kota. Akbar menunggu di dekat pintu, sementara Kemal meletakkan ransel bawaannya, mengecek kelengkapan kamar mandi dan kebersihan kamar, juga mengambil tas kecil berisi rokok, vaporizer, dan charger handphone yang akan dibawa ketika nongkrong. Mereka pun berangkat meninggalkan kamar menuju salah satu warkop, tempat biasanya Akbar nongkrong bersama beberapa temannya. Di sana Akbar menitipkan motor yang sudah diservis sedari pagi. Sedari pergi dari penginapan, Akbar seperti memikirkan sesuatu. Bahkan ketika mereka pergi untuk makan siang dan nongkrong pun, ia terlihat gelisah. Beberapa kali ia ingin berbicara tentang sesuatu, namun tidak dilakukannya. Angkringan itu terlihat sederhana, namun cukup nyaman. Bukan tempat yang terkesan fancy, seperti kafe ataupun coffee shop. Piring makanannya juga menggunakan anyaman rotan, yang dilapisi kertas coklat untuk bungkus. Mereka duduk lesehan bersama beberapa teman nongkrong Akbar, yang asyik bermain game online di handphone masing-masing. Ada juga yang asyik merokok, sambil bergosip sembari meminum kopi saset. Karena penasaran, akhirnya Kemal membuka omongan. "Lah apa bar? Kok ket mau usir gae?" Kemal yang sedari tadi siang merasa aneh, akhirnya bertanya pada Akbar. Rapopo mas, gak apa-apa. Tenane, ono opo bar asli nih? Dari tadi kok kayak mau ngomong sesuatu, tapi gak jadi terus. Ia kembali bertanya, karena sepenuhnya mereka harus saling terbuka tentang sesuatu, mengingat mereka akan menjadi partner perjalanan jauh. Ini mas, hotel ini itu ya, dulu pernah ada kasus pembunuhan. Hawanya pengap. Mau tak mau akhirnya Akbar membuka omongan, dan beberapa teman Akbar yang lain ikut mengiyakan. Lah kapan bar? Sudah lama peristiwanya. Dulu mas, sebelum akhirnya jadi hotel, ada perempuan dibunuh. Lehernya ditusuk pisau. Mau tidak mau akhirnya Akbar menceritakan kabar tentang hotel itu dan diafirmasi oleh beberapa temannya yang kebetulan duduk satu meja, sembari minum kopi dan bermain game. Mereka segera menyudahi kegiatannya dan ikut nimbrung. Meskipun kejadian itu sudah lama, tapi desas-desus keangkeran hotel itu sudah menjadi rahasia umum, terutama bagi mereka yang suka nginap di hotel murah untuk sekedar berkencan. Kemal tak mau ambil pusing dengan hal itu, meskipun sebenarnya ia juga bukan seorang yang pemberani. Namun ia harus bisa menguatkan diri, karena terlalu sayang jika check out dan pindah menginap hanya karena takut. Baginya saat ini adalah bagaimana caranya untuk tetap berpikiran positif, karena menurutnya hal seperti itu adalah manifestasi dari ketakutan manusia itu sendiri. Ia tak ingin memikirkan hal yang seram, karena bisa jadi itu yang akan mewujud. Namun jika diperhatikan dengan seksama, keadaan kamar itu memang tampak lebih remang dari kamar hotel atau hotel yang pernah ditemui oleh Kemal. Mengingat dahulu ia bersekolah di sekolah pariwisata yang tentu saja tak asing dengan kondisi kamar hotel dan hotel. Ketika normalnya kamar hotel atau hotel berwarna cerah dengan penerangan di setiap sudut ruangan, kamar ini justru hanya menggunakan 2 lampu bohlam putih di area kamar tidur dan kamar mandi. Bahkan tidak ada lampu duduk di nakas. Perkakasnya juga tidak semodern yang dibayangkan. Juga ada lukisan pemandangan pantai
yang menggantung di dinding dekat televisi, dengan meja berwarna coklat gelap dari kayu jati yang sepertinya cukup tua, yang dilengkapi beberapa laci dengan handle besi berwarna hitam. Kemal mengurutkan ingatan-ingatan sekilas yang ia dapat tentang kamar yang akan ia tempati malam ini, sambil mendengar cerita-cerita tentang gedung itu dari Akbar dan beberapa temannya. Namun semakin ia mencocokkan dan menyambungkan yang ia lihat dengan cerita, perasaan aman itu mulai terkikis menjadi khawatir. Wes, gini aja Bar, kamu ikut nginap aja, biar besok pagi bisa cek motor, terus langsung berangkat. Mau tidak mau, Kemal akhirnya mengambil keputusan. Cerita horor yang ia dengar akhirnya sukses membuatnya bergidik, karena pikiran aneh dan negatif sudah merasuk dan merusak optimisme Kemal. Sebenarnya beberapa teman Akbar tersenyum-senyum simbol karena berhasil membuat Kemal bergidik. Namun mereka berani bersumpah kalau semua cerita yang mereka tuturkan benar adanya. Tapi aku tak pulang dulu ya mas, sebentar, cuma ambil tas, sudah aku siapin kok di rumah. Akbar langsung beranjak dan berpamitan untuk pulang sebentar mengambil peralatan. Motor Akbar juga terlihat cukup prima untuk menempuh perjalanan panjang. Ia menggunakan motor matic yang kemungkinan sudah diulik mesinnya, dilengkapi dengan knalpot racing yang tak terlalu nyaring. Sementara menunggu Akbar mengambil segala perlengkapan dan berpamitan, Kemal bercengkrama dengan teman-teman Akbar yang baru saja ia kenal. Mereka terlihat akrab dan nyambung, meskipun perbedaan umur mereka bisa dibilang cukup jauh. Tak lupa beberapa petuah juga diberikan kepada Kemal, mengingat ia bukan akamsi atau anak kampung sini yang bisa jadi belum mengerti seluk-beluk Sido Arto dan perjalanan menuju Kujang. Tak lupa mereka juga mengisahkan beberapa kejadian-kejadian dan peristiwa yang bisa dijadikan pertimbangan, terutama tentang keselamatan selama di perjalanan esok hari. Intinya mas, sampaian sama Akbar, jangan berangkat siang. Takutnya malah kesorean terus nyampainya malam. Soalnya agak angker areanya. Masuk desanya juga gitu, sepi jalanannya. Takutnya ada orang jahat di jalan, tutur seorang pemuda bernama Muksin yang berambut cepak gaya undercut. Teman yang lain juga ikut mengiyakan perkataan Muksin, terutama yang berasal dari kabupaten sekitar Kujang. Tak lupa mereka memberi pesan agar tidak sembarangan berucap dan membuang sampah di area yang sepi. Jangan sembarangan buang sampah, baik itu area persawahan, kebun, maupun hutan yang akan mereka lewati. Konon, di area hutan yang akan dilewati pernah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang sangat janggal, di mana ada seorang pengendara sepeda motor menabrak batu besar yang terlihat seperti guguran daun jika dilihat dengan mata lahiriah. Juga tentang seseorang tetua yang konon moksa di hutan tersebut. Sosok itu bersemedi di dalam petilasan di tengah hutan dan tak pernah ditemukan lagi jasadnya. Hanya tersisa kain pengikat kepala dan sebuah cincin yang dahulunya pernah dikenakan. Perbincangan menjadi seru, mulai dari petuah, cerita masa lalu, hingga tentang hobi. Mengingat Kemal adalah seorang yang suka bermain game, penikmat kopi, dan seorang musisi. Tak lupa mereka juga menanyakan tentang Kalimantan dan kota Sanaksara. Tentunya tak ketinggalan pertanyaan tentang mitos dan stereotip orang Kalimantan yang selalu dianggap kaya. 45 menit berselang, Akbar kembali dengan membawa tas ransel ukuran sedang, berisi pakaian ganti, peralatan mandi, sandal jepit, tetek bengek lainnya. Tak lupa ia juga memakai jaket hoodie dan helm untuk Kemal. Sekitar pukul 12, Kemal dan Akbar akhirnya meninggalkan angkringan dengan perut kenyang. Sejujurnya mereka berdua masih sangat ingin nongkrong sambil mengobrol banyak hal. Apalagi obrolan mitos dan horor di Kalimantan sedang seru. Namun karena paginya harus sampai ke bengkel untuk memeriksa keamanan motor dan langsung berangkat, akhirnya mereka meninggalkan angkringan. Jalanan di Sido Arto sudah cukup lengang. Hanya ada beberapa motor bersuara nyaring yang melintas dengan kecepatan tinggi. Tak ketinggalan gerombolan anak motor yang sedang asyik nongkrong di pinggir jalan protokol sambil merokok.
Helmnya digawa mlebu ae mas, dibawa aja masuk helmnya daripada malah diambil sama orang, ucap Akbar sambil menstandar motor. Kemal hanya mengiyakan lalu masuk beriringan dengan pemuda itu. Keadaan hotel terasa sangat sepi. Hanya ada seorang resepsionis yang sedang duduk sambil menonton televisi. Resepsionis ini bisa dibilang cukup muda, dengan kumis tipis dan rambut ikal di sisir samping. Saat itu ia benar-benar sendirian. Tak ada seorang pun di lobi. Kondisi ruangan sangat lengang dengan lampu bohlam kuning di setiap pojok ruangan yang diisi lirih suara televisi dengan bahasa Jawa. Security pun hanya duduk santai berjaga di parkiran sambil santai merokok. Mungkin karena hari kerja, makanya sepi begini. Kemal hanya bergumam di dalam hati. Karena parkiran juga terlihat lengang, hanya ada 3 motor di sana. Mereka menyapa sang resepsionis sambil berlari menuju lift di sebelah kiri lobi. Meskipun tidak terlalu tinggi, namun keberadaan lift sangat membantu jika ada tamu yang membawa koper besar. Dan entah mengapa, perjalanan menuju lantai 3 terasa sangat lama. Ketika sampai dan pintu lift terbuka, di hadapan mereka benar-benar remang dan kosong. Kondisi koridor semakin temaram karena karpet berwarna gelap membuat cahaya semakin terserap dan redup. Seperti yang diceritakan sebelumnya, memang ada yang janggal di hotel ini. Di sudut jauh terlihat ada sebuah siluet sama, tepat di ujung koridor dekat kamar mereka. Namun sepertinya Akbar tidak menyadari hal itu. Sementara Kemal tetap berusaha melogikakan apa yang ia lihat. Bisa jadi itu adalah bayang binatang atau kotoran yang menempel di bohlam. Ceklek. Pintu kamar terbuka dengan kondisi remang. Kemal memang hanya menyalakan lampu kamar mandi ketika meninggalkan kamar siang tadi. Sepersekian detik, ia merasakan ada sesuatu yang sedang berdiri di sudut jauh, tepat di depan tirai. Namun ternyata tidak ada apa-apa setelah lampu kamar dinyalakan. "Piye mas, gimana? Tetap mau tidur sendiri? Kalau kayak sekarang sampean berani?" ucap Akbar sambil cengengesan. "Pas yang tadi agak enak hawanya bar, sekarang kok malah sumpek kayak banyak orang. Untung kamu mau nemenin." Kemal menjawab singkat sambil berlalu ke kamar mandi untuk sekedar buang hajat dan cuci muka. Tak ada mandi malam ini karena sudah terlalu lelah. Ia cukup kekurangan jam tidur hari ini, ditambah besok pagi harus segera bangun. Sekembalinya dari kamar mandi, Akbar terlihat sudah tidur miring sambil meng-scroll sosial media. Kemal langsung saja naik keranjang di sisi seberangnya dan langsung memejamkan mata, meninggalkan Akbar yang masih terjaga. Sementara itu di waktu yang lain, "Mas, bangun." Akbar menepuk-nepuk tangan Kemal pelan. Suaranya lirih berbisik. "Menopo bar? Jam piro iki?" Kemal mengucek matanya sambil menoleh ke arah Akbar yang memandang di sudut ruangan, sebelah kanan kaki mereka. "Itu mas," ucapnya lirih sambil tangannya menunjuk. Seketika Kemal terhenyak. Terlihat tirai yang bergerak-gerak sendiri seperti sedang dibuka tutup. Suhu ruangan yang ber-AC juga tak terasa sejuk, justru cenderung gerah. Padahal seingat Kemal, ia mengatur suhu sekitar 20 derajat, yang mana itu cukup sejuk untuk kamar tidur yang diisi 2 orang. Wes, benai, biarin aja bar. Cepat tidur, nanti malah ngantuk di jalan." Meskipun Kemal juga menyaksikan fenomena poltergeist yang terjadi, ia tak ingin mengambil pusing. Akbar berusaha mengikuti perkataan Kemal dengan memalingkan wajah dan menutup matanya. Terdengar lirih komat kamit membaca doa agar tak ada gangguan lanjutan. Samar Kemal mendengar Akbar membaca surah-surah pendek dan ayat kursi sebagai bentuk perlindungan. Hingga beberapa saat kemudian, Kemal pun kembali tertidur. Namun sebenarnya godaan belum berakhir, bahkan belum dimulai. Sementara itu di puncak sepertiga malam, detak jam dinding di atas televisi terdengar nyaring. Entah mengapa, di luar ruangan justru terdengar derita roda troli yang mondar-mandir. Sangat tidak normal sekali jika ada petugas housekeeping di waktu-waktu seperti ini. Di dalam kamar, Kemal dan Akbar masih terlelap. Kemal memunggungi Akbar, sementara pemuda itu justru tidur terlentang dengan gelisah. Beberapa kali tangannya bergerak menyapu wajahnya, menyingkirkan sesuatu. Merasa banyak pergerakan yang terjadi,
Kemal membalikkan tubuhnya, membuka mata melihat Akbar. Namun sesuatu yang bisa dibilang tidak masuk logika justru sedang ia saksikan saat ini. Ia melihat ada rambut yang terjuntai di wajah Akbar. Rambut panjang lurus yang terlihat lepek dan basah. Kemal berusaha memalingkan wajahnya ke arah yang lain, namun justru melihat sesuatu yang berbeda. Ia tercekat, tatapannya nanar. Bahkan kini ia tak mampu menggerakkan tangannya. Kepalanya seperti ditahan oleh sesuatu, sehingga tak mampu kembali berpaling. Kedua matanya tak bisa ditutup, hanya terbelalak. Seorang wanita dengan pakaian putih panjang di bawah lutut sedang asyik berjalan pelan, seperti mengendap-endap, mondar-mandir di depan Kemal. Wajahnya menatap ke depan, ditutupi helai rambut. Kedua tangan wanita itu menjulur ke depan sambil sedikit ditekuk. Tungkainya terlihat pucat dan kurus dalam keremangan. Ia berjalan sambil berjinjit sembari tertawa lirih. Beberapa waktu, Kemal masih tak mampu bergerak. Jarak wanita itu juga sangat dekat, hanya berjarak 1 meter dari ujung kakinya. Baru kali ini ia melihat hal mengerikan seperti ini, bahkan sangat jelas. Biasanya ia hanya mencium aroma atau merasakan sesuatu, namun tanpa suara dan wujud. Pun jika ada kelebatan, ia hanya menganggap bahwa matanya sedang tidak fokus. Dengan segala yang terjadi saat ini, keadaan justru terasa semakin riuh. Akbar masih terus bergerak-gerak menyingkirkan rambut menjuntai di wajahnya. Perempuan yang berjalan jinjit juga masih terus-terusan beraktivitas, seolah ruang dan waktu hanya miliknya sendiri. Juga derit troli di depan pintu. Di tengah kegelisahannya, Akbar membuka kedua matanya. Tiba-tiba, tepat di atas wajahnya, ada wajah gelap yang sedang memandanginya secara terbalik, seolah setengah tubuhnya menembus dinding. Beberapa tetesan cairan juga dirasakan Akbar di pucuk kepalanya. Sesuatu yang dingin, kental, dan pekat, seperti darah. Jancuk! Akhirnya Akbar berteriak. Seketika ia terbangun dan menatap Kemal yang mematung dengan mata membelalak. Digoyang-goyangnya tubuh Kemal sambil terus memanggil, "Mas, lapo mas? Ada apa mas? Ngapain?" Dengan sentakan gerakan dari Akbar, akhirnya tangan Kemal bisa ikut bergerak. Terbebas dari sesuatu yang sedari tadi karena menahan pergerakannya, seperti tertindih. Mulutnya masih belum bisa bergerak, hanya terdengar deru nafas. Kemal akhirnya menunjuk ke arah yang ia lihat. Akbar baru sadar bahwa yang ia lihat sebelumnya bukan satu-satunya. Kini di depannya justru ada seorang wanita yang tertawa lirih sambil berjalan jinjit, seperti sedang mengendap-endap layaknya gaya karakter di film kartun. Ketika wanita ini berbalik badan menghadap ke arah yang lebih terang, akhirnya lebih jelas. Wajahnya putih kebiruan dengan beberapa lebam. Matanya hitam, rambutnya lepek, jari-jari tangannya terlihat kurus dengan kuku panjang. "Ayo minggat aja, gak usah tidur di sini mas." Akbar menarik-narik tubuh Kemal agar bisa bangun. Akbar menarik tubuh Kemal dengan keras hingga ia akhirnya terbangun dan mampu bergerak. Matanya juga akhirnya bisa berkedip dan menoleh. Nafasnya berat dan tak beraturan. Ia mengangguk. Dan ketika mereka berdua kembali menoleh ke arah perempuan jinjit, sosok itu sudah hilang. Kemal melihat jam di handphonenya, pukul 3:20 dini hari. Bergegas mereka menyalakan lampu dan membereskan semua barang bawaan ke dalam tas. Anehnya kondisi tak serius sebelumnya, benar-benar tenang tanpa ada suara aneh satupun. Bahkan derit roda troli juga seketika hilang. Secepat kilat mereka memeriksa perlengkapan lalu menuju pintu. Tak lupa handphone, charger, helm, serta kunci motor. Sambil sama-sama menenteng tas ransel, mereka membuka pintu dengan tak santai. Ceklak! Mereka berdua membuka pintu dan segera keluar dari kamar seram itu. Bahkan tak ditutup. Mereka berdua langsung lari menuju lift di ujung seberang koridor. Dengan setengah berlari, mereka menyongsong lift yang tertutup. "Tadi kamu lihat apa, Bar?" Kemal memecah keheningan mereka sambil menuju lift. "Nanti saja mas,
Kalau sudah di luar baru aku cerita, jawabnya singkat sambil memencet tombol lift. Begitu lift terbuka, mereka langsung masuk dan berbalik hadap sambil memencet tombol nomor 1 menuju lobi. Sepersekian detik ketika pintu itu menutup, nampak perempuan jinjit itu melintas keluar dari kamar mereka dan menembus pintu kamar di seberangnya. Beruntung, pintu segera tertutup dan lift bergerak turun lalu terbuka di lantai dasar. Mereka keluar dengan tergesa-gesa menuju meja resepsionis yang sepi. Bahkan sang resepsionis dan satpam yang berada di lobi pun kaget karena Akbar dan Kemal terlihat pucat dengan keringat jagung di wajah. Ada apa, Pak? Security yang tadinya duduk santai langsung menghampiri dengan wajah penasaran. Gak apa-apa, Pak. Kita mau langsung check out aja. Kemal menjawab singkat sambil memberikan kunci ke resepsionis. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, ucap resepsionis yang sepertinya sudah tahu yang dialami oleh kedua tamunya. Mereka bergegas keluar menuju pintu kaca, didampingi oleh sang security. Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu, namun tak enak jika masih ada di dalam ruangan. Pak, tadi lihat perempuan jinjit ya? Lah kok Bapak tahu? Kemal menatap si security dengan heran. Iya ya Pak, itu sudah sering nongol, terutama kalau di malam pahing seperti sekarang. Tadinya saya selalu di luar kalau jaga. Berhubung ini malam pahing, akhirnya saya menemenin resepsionis ini. Kasihan kalau sendirian, rawan ada yang lewat. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak, ucap Kemal. Siap, hati-hati di jalan Mas. Security itu menunduk sambil menaruh tangan di dahi layaknya hormat. Kemal mengangguk lalu segera berangkat dibonceng Akbar menuju angkringan tempat mereka nongkrong sebelumnya. 10 menit berselang, mereka tiba di angkringan langganan Akbar dan gerombolannya. Ternyata teman-teman Akbar masih di sana, minum kopi sambil bermain game. Seketika mereka semua yang duduk di angkringan blongo keluar melihat siapa yang datang subuh-subuh begini. Loh, ono opo Bar? Lah kok yawen wes nggawa tas? Secara Muksin yang sepertinya sudah curiga. Wasu, jancuk. Enak-enak turu malah ono medi. Tanpa dedeng aling-aling, Akbar memaki sambil menaruh tas di sebelah meja lesehan, lalu duduk sambil membakar rokok. Memangnya iya Mas. Seseorang lagi yang berbadan kurus cungkring itu ikut nimbrung dan memastikan pada Kemal. Ya gitu, tapi gak tahu apa yang sebelumnya dilihat sama Akbar. Soalnya tadi yang nongol di depan kita itu beneran nampak. Kemal masih menunggu nafasnya teratur sambil membakar rokok. Kopi 2, teriak Akbar pada penjaga angkringan yang masih bisa dibilang muda. Beberapa saat kopi mereka diantar, Mas penjaga angkringan juga ikut nimbrung dan duduk di antara mereka, menunggu cerita yang baru saja dialami oleh 2 orang pemuda ini. Setelah beberapa hembusan asap rokok, akhirnya Akbar membuka cerita. Tepat setelah kejadian poltergeist di pojok ruangan, Akbar kembali tertidur setelah beberapa saat. Namun rasanya baru saja tertidur, ada sesuatu yang menyentuh wajahnya, seperti helaian rambut yang basah dan lengket. Berkali-kali ia mencoba menyingkirkan, namun tetap saja kejadian yang sama terulang, hingga ada sesuatu yang menetes di pucuk kepalanya, juga di dahi dekat rambut. Akbar mengerjap membuka mata. Ia melihat wanita dengan leher yang meneteskan darah melayang terbalik tepat di atas wajahnya. Separuh tubuhnya menembus tembok. Wajah wanita itu terlihat pucat dengan mulut tersenyum lebar. Di bagian bibirnya terlihat noda merah. Sepertinya itu adalah gumpalan darah kering. Sekitar matanya menghitam dengan pipi yang terlihat lebam. Akbar langsung terkaget ketika itu. Ia juga sempat memegang bagian dahinya yang terasa basah. Dilihatnya ada noda merah di jemarinya. Tak banyak, namun ia yakin dengan apa yang ia lihat. Seketika nyawa Akbar terkumpul dan langsung duduk sambil membaca doa. Sementara itu, di luar ruangan suara derit troli di depan pintu juga tak henti-hentinya melintas. Seolah memang sengaja mondar-mandir untuk mengganggu istirahat mereka dan menambah kengerian. Sebenarnya suara itu juga sudah ia dengar ketika pertama kali mereka check-in dan memeriksa kamar. Namun sepertinya
Kemal tak mendengar apa-apa. Ketika ia bangun dan duduk sambil mengatur nafas, ia malah melihat Kemal diam mematung sambil menatap ke depan tanpa berkedip. Disitulah akhirnya mereka melihat sosok yang lain. Sosok perempuan berjalan jinjit yang mundar-mandir di depan televisi sambil terkekeh lirih. Sementara sosok yang tadi berada di atasnya dan menembus tembok sudah menghilang juga dengan noda darah di jemari dan di dahinya. Akbar menceritakan panjang lebar tentang apa saja yang sudah ia saksikan. Sementara Kemal hanya mengkonfirmasi sambil merokok sembari minum kopi. Hal ini menjadi cerita baru bagi teman-teman Akbar, karena di antara mereka tak pernah ada yang mengalami gangguan gaib secara langsung. "Yowes, aku tidur dulu. Sampean ikut tidur di sini aja, Mas. Angkringannya gak pernah tutup kok. Barang sampean ditaruh di dalam aja," ucap Akbar pada Kemal tepat setelah mengakhiri cerita. Mereka lalu menyimpan barang di bagian dalam angkringan yang tertutup, menghabiskan hisapan rokok dan tegukan kopi terakhir. "Cok, engko bakal ono apa meneh?" Gumam mandiri terdengar dari mulut Akbar hingga akhirnya tak ada lagi suara dan mereka pun tertidur. Sementara hal yang lebih kuno dan lebih kuat sedang menunggu mereka. Matahari mulai menyingsing. Kondisi lalu lintas sudah cukup ramai dengan para pekerja yang berlalu lalang. Deru motor, mobil, truk, dan angkot sudah saling berlomba mengisi pagi. Tak ketinggalan para penjual sayur, donat, dan penjajah bubur ayam yang berjalan kaki membawa dagangannya menuju pemukiman penduduk. Ada yang berteriak, memukul mangkok, ataupun musik dari speaker bersuara sember. Beberapa teman Akbar sudah pulang. Sementara si Mas penjaga angkringan ikut tidur di dekat meja sebelah. Meskipun ia bisa saja tidur di bagian dalam, sepertinya ia memilih untuk menemani tamunya yang hendak bepergian. Kemal bangun mengerjap-ngerjap karena silau. Matanya terasa berat dan perih, mengingat waktu istirahat yang seharusnya maksimal justru buyar karena gangguan di kamar hotel. Dan sampai saat ini, ia masih bisa mendengarkan tawa lirih wanita jinjit di dalam kepalanya. "Bar, tangi, siap-siap biar gak kesiangan." Kemal menggoyang-goyang tangan Akbar, sementara si pemuda perlahan membuka kedua matanya sambil menguap. Kemal melihat jam di handphonenya. Di layar nampak angka 6:14. Lumayan, setidaknya ia sudah tidur kurang lebih 4 jam jika dijumlahkan dengan tidurnya di kamar hotel. Akbar yang akhirnya membuka mata lantas duduk untuk mengumpulkan nyawanya. "Jam berapa, Mas?" Kemal tak menjawab, hanya menunjukkan angka di layar handphonenya sambil mencari rokok dan langsung membakarnya. Pagi itu dimulai dengan hembusan asap yang seharusnya tak dilakukan, namun itu adalah kebiasaannya. Akbar lalu bergegas untuk menuju wastafel yang menempel di tembok, membasuh wajahnya, juga menggosok gigi. Sesungguhnya ia masih sangat lelah dan cukup mengantuk, terlebih gangguan yang ia alami juga tak kalah menyeramkan. Namun karena memang sudah dijadwalkan, mau tak mau ia bergegas. Kemal menghembuskan asap rokok terakhirnya, lalu mengambil sikat dan pasta gigi. Tak lupa sabun cuci muka berbahan mint dan korkoal, lalu menyusul ikut menyegarkan diri. "Habis ini ngopi dulu, Mas, biar gak ngantuk di jalan," ucapnya sembari memberikan giliran pada Kemal sambil terus berjalan menuju belakang gerobak angkringan untuk menyeduh kopi. Terik matahari sudah mulai menyengat di kulit, juga debu yang berterbangan menambah rasa tidak nyaman. Sejauh ini, mereka masih berjalan di area kota dan jalan kabupaten yang tentunya masih sangat ramai kendaraan dan pemukiman penduduk. Untaian kabel listrik menjuntai di sepanjang jalan. Sementara Altokumulus berarak mengikuti perjalanan mereka yang panjang. Semoga saja tidak ada kemacetan, kecelakaan di jalan, maupun hujan yang tentunya bisa saja membuat perjalanan mereka semakin lama dari waktu yang sudah diperkirakan. Jalanan yang mereka tempuh berkisar 600 km dengan berbagai macam rintangan yang tentunya akan ditemui di sepanjang jalan. Jika perjalanan lancar, maka mereka akan sampai setidaknya 6 hingga 8 jam perjalanan. Oleh karena itu, mereka harus berangkat pagi sekali. Dari awal perjalanan yang masih bisa dibilang nyaman, mereka berkendara tak lebih dari 70 km per jam. Mengingat memang masih banyak pemukiman dan kegiatan warga di sekitar jalan.
Ditambah harus ekstra hati-hati karena bisa saja ada ibu-ibu yang berkendara sembarangan sambil membonceng anak. Tadinya mereka hendak berangkat selambat-lambatnya sekitar pukul 9, namun justru melenceng dari rencana karena Akbar harus diserang diare mendadak karena kebanyakan makan sambal ketika sarapan bubur ayam. Hal tolol yang sebenarnya tak perlu terjadi, namun malang tak dapat ditolak. Selain itu sepertinya mereka tak akan terlambat sampai tujuan, karena keterlambatan mereka tentunya bisa ditebus di perjalanan. Mengingat Akbar adalah seorang anak motor yang suka ngebut dan mengerti tentang mesin karena ia memang berteman dengan orang bengkel. 1 jam berlalu dengan cepat, matahari semakin meninggi. Perumahan yang tadinya ramai di kiri dan kanan jalan akhirnya mulai jarang, digantikan deretan beberapa pohon-pohon rindang, juga sawah yang terhampar hijau, yang sepertinya memang memasuki masa tanam. Kemal teringat kali pertama kenal dengan Akbar dan beberapa teman lainnya di sebuah channel yang isinya pengguna Twitter yang memiliki ketertarikan yang sama, yaitu ngobrol. Akbar termasuk member termuda di channel tersebut dan merupakan satu dari beberapa orang yang akrab dengan Kemal. Sebenarnya Kemal memiliki perasaan was-was ketika memutuskan untuk mengajak Akbar bepergian bersama, mengingat Akbar memiliki masalah emosi yang tak terkendali. Ia memang memiliki gangguan mengendalikan emosi, terutama kepada orang yang tidak ia suka. Bahkan pernah satu ketika, ia berani menusuk orang yang tak ia suka dengan pisau terhunus. Hal itu yang menyebabkan Kemal cukup berhati-hati, sekaligus peduli. Orang seperti Akbar memang harus mendapat perhatian dan perlakuan yang baik. Setidaknya ia memiliki teman mengobrol santai untuk mengeluarkan segala sesuatu yang ada di kepalanya. Obatnya sudah kamu minum, Bar? Bersambung. Hal yang lebih kuno dan lebih kuat sedang menunggu mereka. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Bang Jana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, atau salah apapun yang ada di dalam kisah ini. Saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.